Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Nur Ramadana, NIM 19103123100053 dari kelas manajemen C. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang telah diberikan kepada saya tentang pengertian etika bisnis. Sebelum masuk ke materi utama tentang pengertian etika bisnis, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan pengertian etika menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Selain pengertian etika secara umum, pengertian etika juga dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dr. James J. Spillane, etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Yang kedua, menurut W.J.S. Purdarminta, menjelaskan etika sebagai ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak. Dan yang ketiga, menurut Surgarda, etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pengertian bisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan keuntungan melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Pengertian bisnis menurut para ahli. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapor. Definisi dari bisnis itu sendiri adalah kegiatan individu yang mana terorganisir atau bisa dikatakan terorganisasi oleh serangkaian individu untuk menghasilkan suatu produk atau barang untuk dijual. Menurut Brown dan Pretello, definisi dari bisnis adalah berupa lembaga yang memproduksi atau bisa dikatakan lembaga yang menghasilkan suatu bentuk barang maupun jasa yang mana barang atau jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pengertian bisnis menurut L.R. Dixie. Pengertian dari bisnis adalah sebuah bentuk dari suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, laba, dari yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas bisnis tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi utama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Pengertian etika bisnis juga dikemukakan oleh beberapa para ahli. Pengertian etika bisnis menurut Josephus. Etika bisnis adalah etika terapan di mana wilayah penerapan prinsip moral berada di wilayah tindakan manusia di dalam bidang bisnis, ekonomi, dan memiliki sasaran yang berupa moral pembisnis itu sendiri. Yang ketiga, pengertian etika bisnis menurut Stead et al. Etika bisnis merupakan standar etika yang memiliki keterkaitan dengan cara dan tujuan dalam menentukan keputusan bisnis. Yang terakhir, pengertian etika bisnis menurut Hill and Jones. Etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi
dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Yang kedua, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Pada tingkatan ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan untuk membantu organisasi dan perusahaan untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan lebih baik di semua tingkatan. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, para karyawan akan terdorong untuk memberikan produktivitas yang lebih baik dan mau menjalani segala kebijakan internal yang berlaku. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Tujuan ketiga dalam etika bisnis adalah membantu organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga ini menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Beberapa contoh dari tujuan etika bisnis ini seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih, berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam yang langka, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan orang-orang penting yang terlibat. Yang terakhir, tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Memiliki serta menerapkan etika bisnis juga bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, bank dan lembaga keuangan, pemerintah, dan semua pihak lain yang terhubung dengan organisasi atau perusahaan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan etika bisnis. Yang pertama, dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Memiliki daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Jika suatu usaha atau bisnis memiliki etika yang baik, maka bisnisnya akan mengalami perkembangan dan semakin meningkatkan daya saing maupun kemampuannya untuk bersaing di pasaran dengan perusahaan atau pembisnis lain. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go publik, maka akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Jika terjadi kenaikan harga saham, maka biasanya akan menarik minat investor untuk berinvestasi atau membeli saham perusahaan. Di dalam etika bisnis, juga terdapat prinsip etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Misalnya saja, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen, serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberi keuntungan harus dipegang erat. Yang kedua adalah prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Jika terdapat seorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen. Yang ketiga adalah prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu, mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal
dan eksternal secara sama, dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Yang terakhir, prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lain, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari perilaku pembisnis di luar dan di dalam perusahaan. Di sini saya juga akan memberikan contoh penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah menyebutkan nama klien dengan baik, lalu hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, dan yang terakhir memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak.